Coba bayangin deh, seorang legenda sepak bola dunia, pahlawan buat jutaan orang, datang ke Indonesia. Janjinya bawa tim nasional kita ke panggung dunia. Tapi, nggak nyampe setahun, mimpi itu hancur lebur. Ini bukan cuma cerita tentang kegagalan ya, ini adalah kisah paradok Patrick Kluivert. Oke, biar kita ngerti ceritanya, kita harus mulai dari akhir. Yuk, kita mundur ke hari di mana pengumuman yang bikin kaget itu dibuat. Tanggalnya 16 Oktober 2025. PSSI, Federasi Sepak Bola kita, ngeluarin pernyataan sesingkat ini. Simple, formal, dan jujur aja kedengarannya dingin banget. Dan ya inilah akhir dari sebuah era yang ironisnya bahkan belum benar-benar dimulai. Cuma 281 hari. Coba deh kita renungin sebentar. Itu bahkan nggak cukup buat satu musim liga penuh di Eropa loh. Buat pelatih sekelas Patrick Kluivert, ini waktu yang super singkat. Dan inilah pertanyaan besarnya, inti dari obrolan kita hari ini. Gimana ceritanya seorang legenda, seorang superstar global bisa gagal secepat dan sespektakuler ini? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Tapi sebelum kita ngejudge, biar kita benar-benar ngerasain dalamnya kekecewaan ini, kita perlu putar waktu lagi ke awal. Kita harus ingat lagi, harapan waktu dia pertama kali datang tuh segede apa. Ingat ya, yang kita omongin ini bukan pelatih sembarangan. Lihat aja rekam jejaknya. Dari cetak gol kemenangan di final Liga Champions tahun 95 pas umurnya baru 18 tahun, gila nggak tuh? Sampai jadi top skor sepanjang masa Belanda. Patrick Kluivert itu raksasa di dunia sepak bola. Dan lihat angka ini, 124 gol itu cuma buat Barcelona doang. Ini nunjukin setajam apa dia sebagai pemain. Jadi yang datang ke Indonesia itu bukan cuma pelatih, tapi legenda hidup, seorang pemenang sejati. Makanya pas penunjukannya diumumin tanggal 8 Januari 2025, yang diharapkan orang-orang tuh bukan cuma perbaikan. Bukan. Yang ditunggu-tunggu itu keajaiban. Dengan adanya Kluivert, mimpi Piala Dunia yang tadinya rasanya jauh banget, tiba-tiba kayak ada di depan mata. Nah, sekarang mari kita lihat gimana harapan super besar itu akhirnya nabrak tembok kenyataan yang pahit di lapangan hijau. Kalau kita lihat sekilas, angka-angka ini mungkin nggak kelihatan jelek-jelek amat ya kan. 8 pertandingan, 3 kali menang, kayaknya standar lah. Tapi, disinilah masalahnya. Angka itu nggak selalu cerita semuanya. Kuncinya ada di 4 kekalahan itu. Dan inilah dia biang keladinya, 2 pertandingan penentu ini, di babak kualifikasi Piala Dunia yang paling penting, timnas kita malah kalah 2 kali berturut-turut. Ini bukan sekedar kalah biasa, ini adalah momen di mana mimpi itu benar-benar kandas. Nah, ini dia inti dari semuanya. Targetnya jelas banget, lolos ke Piala Dunia 2026. Kenyataannya, tersingkir dari kualifikasi. Sesimpel itu, misi utamanya gagal total. Tapi, apa emang sesimpel itu? Apa ini murni salah taktik dari satu orang aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang lagi terjadi di sini? Lalu muncullah istilah ini, kambing hitam. Definisinya jelas ya, orang yang disalahin buat kesalahan orang lain. Istilah ini mulai sering banget dipakai buat ngegambarin situasinya Kluivert. Pertanyaannya, dia ini beneran penyebab masalahnya atau cuma korban yang paling gampang buat disalahin? Dan inilah argumen utamanya, bahwa Kluivert itu bukanlah penyakitnya, tapi cuma gejalanya, gejala dari sebuah sistem yang katanya udah rusak dari akarnya, sebuah masalah yang jauh lebih besar dari sekedar satu orang pelatih. Bahkan, legenda sepak bola kita, Bambang Pamungkas, nunjukin satu masalah klasik, adanya jarak antara taktik Eropa yang canggih sama budaya dan karakter pemain-pemain lokal kita. Jadi kalau kita kumpulin semua petunjuknya, ini tuh bukan satu kesalahan tunggal. Ini lebih kayak resep komplit buat gagal. Ada masalah sistem, kualitas pemain yang beda, kebingungan taktik di lapangan, dan yang paling penting, ekspektasi yang nggak masuk akal. Jujur aja, pelatih manapun bakal pusing ngadepin situasi kayak gini. Oke, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, dia ini kambing hitam atau emang penyebab utamanya? Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari babak singkat yang penuh drama ini? Pada akhirnya, kisah Kluivert ini lebih dari sekedar cerita tentang seorang pelatih. Ini kayak cermin yang nunjukin adanya krisis struktural yang lebih dalam di sepak bola Indonesia. Dia mungkin jadi wajah dari kegagalan ini, tapi dia bukan sumber masalahnya. Dan ini ninggalin kita semua sama satu pertanyaan besar. Kalau ngedatengin seorang legenda sekaliber Kluivert aja bukan jawaban, terus apa dong? Pertanyaan sebenarnya sekarang bukan lagi tentang siapa pelatih berikutnya, tapi bagaimana cara kita benerin fondasi yang udah retak ini.